Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di hari ini, hari Senin tanggal 5 Juni 2023. Di awal pekan minggu pertama ini kita coba ini sudah minggu kedua ya. Ini hampir minggu kedua, jadi sudah masuk di minggu kedua di bulan Juni 2023. Sekarang tanggal 5 ya, masih terhitung di minggu pertama. Kita coba lihat di time frame weekly dulu ya. Kita amati di time frame weekly. Kita tidak bisa lihat, kita gunakan time frame weekly dulu. Di pergantian candle satu minggu kemarin ditutup dengan didominasi oleh warna merah dengan sumbu yang panjang di atas dengan penolakan yang cukup panjang, sempat bergerak turun hingga di 1931. Oke, ini berada di puncak, masih berada di wilayah resisten. Dari sisi kecenderungan di awal naik, kemudian mulai ada penolakan, mulai ada pengurangan momentum, dan akhirnya minggu kemarin ditutup dengan bearish engulfing, termasuk ada outside bar di sana yang memberikan petunjuk setidaknya ada potensi akan bergerak turun lagi. Kita akan amati, kita akan lihat range-nya ya. Dari minggu kemarin cukup panjang, kemudian sebelumnya berkurang. Kemungkinan kalau kita menggunakan di antara 2 minggu ini, kita ambil tengahnya kira-kira di kisaran, sehingga di minggu ini kemungkinan kalau dia bergerak turun di kira-kira 1862, kira-kira di 1862. Intinya di time frame besar ini ada potensi akan bergerak turun. Di time frame daily kita amati lagi. Di time frame daily ada momentum bearish yang sangat tebal, sangat kuat di sana, mendekati support yang terdekatnya. Kalau kita tarik dari sebelah kiri, ini masih berada di area support ya, masih berada di area support, sehingga meskipun ada seller, tetap kita harus lihat secara utuh yang lebih besar lagi dari sisi time frame, dari sisi pola yang terbentuk di sana. Kalau kita tarik garis dengan polanya seperti ini, maka yang terjadi ini kembali turun di atas, mulai ada penolakan, kemudian mulai koreksi. Ini berada di wilayah levelnya, sehingga kemarin sempat bergerak naik hingga di banyaknya penolakan juga di sini. Setelah itu kembali turun, maka nanti bisa kita simpulkan sementara ketika sudah mulai ada momentum bearish, maka potensi untuk turun itu sangat besar sekali. Peluang untuk kembali bergerak turun sangat besar sekali. Tentu nanti akan kita uji di area supportnya ini, kemampuan dorongnya sampai di mana. Ketika dia sudah melewati level psikologisnya di 1931, ada kemungkinan akan bergerak jauh lebih kuat ke bawahnya. Sampai di mana kita uji nanti. Berikutnya kita akan lihat, kita akan amati dari kecenderungan yang ada. Dari sisi levelnya kita juga akan lihat dari sebelah kiri nanti. Kita akan kembali uji di area ini untuk menguji kemampuan seller nanti ketika dia sudah mulai breakout di level
terdekatnya. Apakah kuat mampu sampai bergerak di area ini? Tentu potensi itu ada, hanya saja untuk sampai ke titik terendahnya ini kita akan lihat nanti di perkembangannya. Kita akan lihat bagaimana candle-candle yang terbentuk dan membentuk satu pola yang baru yang bisa memberikan petunjuk apakah akan lebih kuat turun atau sebaliknya akan memantul di area ini. Sementara kita lihat dari satu kemarin ada momentum bearish yang cukup kuat sehingga ada potensi, ada peluang untuk kembali turun. Kita gunakan time frame H4 di bawahnya. Kita coba untuk turunkan time frame-nya menjadi H4. Oke, di H4 juga demikian ada kecenderungan masih bergerak turun ya. Namun demikian kita juga perlu mewaspadai tentang kekuatan seller yang semakin mengecil. Masih ada peluang untuk bergerak hingga di 1933, berada di levelnya, bergerak di 1933. Nanti kita akan uji lagi apakah mampu atau sebaliknya, karena berada di area ini ketika dia nanti berat maka bisa jadi akan koreksi lagi ke atas. Oke, sementara masih berada di area di sini ya. Tentu dari sisi keseimbangan untuk nanti breakout di levelnya akan lebih besar ke bawah daripada ke atas, sehingga cenderungnya lebih dominan ke bawah. Maka untuk menempatkan posisinya kita kembalikan ke time frame H1 dulu biar lebih besar terlihat. Kita akan menempatkan posisi kita di bawah runningnya tentunya. Kemudian dari sisi targetnya juga kita bisa menempatkan. Kita tempatkan dulu pertama untuk selnya ya, karena arahnya lebih cenderung ke bawah. Kita tempatkan sel di 1943.39. Oke, kita tulis lagi ya. Sel kita tempatkan di 1943.83. 1943.39 untuk yang sell kita tempatkan dulu di sini. Yang kedua kita tempatkan targetnya atau kita rencanakan targetnya sampai di mana. Targetnya sekitar 400-an di 1938.83. Kalau kita hitung kira-kira yang terdekat di sekitar 470-an ya. Tentu untuk satu kali transaksi lebih dari cukup untuk trading harian ini ya. Target yang kedua kita tempatkan di 1932.78. Kemudian kita waspada di area 1919. Ini kita tempatkan untuk area jenuhnya ya. Area jenuh kita tempatkan 19.68. Di area ini tentu ada potensi nanti untuk memantul kembali ke atas. Sementara di posisi atas kita menempatkan posisi buy kita di 1950 ya. Buy kita tempatkan di 1950. Kemudian untuk target yang terdekat kita menempatkan di 1956. Ini target yang paling dekat, paling realistis di sana di 1956.05. Kalau kita hitung kira-kira sekitar 500 ya. Sekitar 500.
Berikutnya target yang kedua kita tempatkan di 1962.41. Ini agak besar ya, kita tentu lewat sambungkan. Target yang kedua ini berada di level berikutnya. Kemudian waspadai di area ini untuk area jenuhnya ya. Area jenuh kita perkirakan di 1975. Oke, ini cukup singkat. Kita nanti akan lihat. Mungkin teman-teman pengen lebih banyak trigger yang ada, pengen banyak menemukan momentumnya, maka bisa menggunakan time frame yang lebih kecil ya, mungkin di M30, M15 atau mungkin M5. Ya, tentu nanti dengan target perolehan yang berbeda-beda tiap time frame. Semakin kecil time frame yang digunakan, maka semakin kecil pula nanti target yang kita rencanakan. Mengingat banyaknya candle yang muncul, pergantian juga cepat sekali, sehingga untuk mengamatinya tentu akan sangat banyak sekali. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya kita nanti akan lihat secara umum ya. Kalau kita menggunakan yang lebih mungkin lebih panjang atau rencana lebih lama, kita bisa menggunakan time frame H4 ya. Kita bisa menggunakan time frame H4, caranya begini. Oke, dari sisi H4 ini tentu lebih ada kecenderungan lebih baik dan lebih valid daripada di time frame yang lebih kecil, tetapi waktunya akan lebih lama. Kita akan lihat ini berada di area yang berjalan ke bawah sekarang ya. Oke, kita tarik garis seperti ini. Jadi ada naik kemudian mulai turun. Sebenarnya turun ini berada di wilayah koreksi, masih berada di wilayah koreksi. Maka ketika berada di wilayah koreksi, tidak heran dia akan kembali memantul lagi. Dan naiknya pun berada di wilayah koreksi juga ya, masih berada di bawah koreksi, akhirnya kembali lagi turun ya. Setelah kembali turun, tentunya kita amati ya pergerakannya. Kalau kita bandingkan dengan tadi di atas dan di bawah, breakout di atas atau di bawahnya, ini di sini ada banyak sekali penolakan, maka ini menjadi level yang kuat ya. Hati-hati, ini adalah level yang kuat. Di level ini buyer tidak mampu dia menembusnya, kemudian berbalik turun. Sehingga tentu ini kekuatan yang luar biasa, kekuatan seller yang luar biasa ya, meskipun di dalam waktu yang singkat, di waktu yang pendek ini sempat bergerak turun, tetap kita waspadai ya. Ini masih berada di area koreksinya. Berikutnya nanti ketika dia turun, kita akan uji juga di sini di area ujinya, di levelnya dan di area koreksinya 1930 sekitar 1000 sekian. Nah, kalau kita pengen yang lebih lama, artinya tidak hanya untuk satu hari ini, kita bisa menempatkan posisi buy kita di sini. Ya, kalau kita menempatkan posisi sell di awal, harusnya kita di sini dulu, resikonya atau SL-nya taruh di atasnya, kemudian targetnya bisa kita gunakan 2 kali dari resikonya. Nah, karena sekarang ini sudah mulai turun, mendekati levelnya, maka tentu ini cukup beresiko. Memantul ke atas pun masih belum ada petunjuk ya. Dia kuat pun kita masih akan uji di sini cukup dekat. Ya, kita tidak bisa mengambil posisi sell di sini kalau kita menggunakan trading yang lebih lama, bukan satu hari ya. Kita bisa menggunakan swing misalnya. Kalau mengambil posisi di sini tentu tidak ada dasar yang kuat, triggernya masih belum cukup, sampai di levelnya juga belum menyentuh, kemudian memantul juga belum ada,
Sehingga untuk yang swing trading yang artinya bisa menahan posisi hingga berhari-hari, maka tentu ini masih belum berpotensi ya. Kita tunggu hingga breakout di sini atau ketika dia sudah menyentuh di sini, kemudian sudah mulai ada tanda-tanda pembalikan. Sudah ada tanda-tanda pembalikan itu ya tentu kita lihat dari histori yang terdekatnya. Kita lihat dari candle yang terbentuk, apakah ada penolakan, apakah ada perubahan warna, apakah ada loss momentum dan sebagainya. Ketika sudah mulai memantul, baru kita tempatkan posisi buy-nya di sini ya. Kita bisa menempatkan posisi buy-nya di sini. Jadi akan lebih baik ketika kita menggunakan swing, kita tunggu hingga di levelnya itu mulai tidak mampu atau memantul. Kemudian di mana menempatkan resikonya ya, resiko kita bisa tempatkan di area di sini di bawah level ya. Kita bisa tempatkan resiko di sini untuk batasan resiko kita atau SL-nya. TP-nya kita bisa gunakan perbandingan 1:1 atau kita lebih naikkan juga boleh ya, 1:2 juga boleh. Nah, nanti targetnya kembali di level puncaknya di sini atau diturunkan sedikit. Ya, itu kalau misalkan kita menggunakan swing ya, silakan nanti diuji dulu lebih nyaman yang mana. Kita bisa menggunakan swing, bisa manfaatkan peluang-peluang yang lebih baik lagi. Ya, tentunya sesuai dengan kondisi style masing-masing. Di swing trading tentu targetnya juga lumayan besar meskipun butuh waktu yang lebih lama ya. Silakan nanti disesuaikan. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman yang menggunakan trading harian maupun swing trading. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.